Bolehkah ibu hamil berolahraga? Olahraga apa saja yang bisa dilakukan? Manfaatnya apa ya? Dan seberapa sering dan seberapa intens kita bisa melakukan olahraga tersebut? Kita bahas ya. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Ken, saya seorang dokter kandungan. Hari ini kita mau bahas topik ini ya, tentang apakah boleh ibu hamil itu untuk berolahraga dalam kehamilannya. Jawabannya jelas sangat boleh. Bahkan sangat disarankan untuk melakukan olahraga secara rutin dalam kehamilan. Yang kita bisa lakukan adalah dengan exercise, itu bisa sangat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas juga, dan bahkan memperbaiki mood seorang ibu yang sedang hamil. Oke, kita bahas satu-satu ya. Oke, manfaat yang pertama itu adalah dengan berolahraga itu kita bisa meningkatkan stamina. Kalau saya analogikan tuh, kehamilan itu adalah kehamilan dan persalinan itu adalah suatu event maraton. Jadi kita tentu kalau untuk menghadapi suatu pertandingan maraton kita nggak latihannya tuh nggak dalam 1-2 minggu. Kita latihan udah berbulan-bulan sebelumnya. Anda yang atlet lari, Anda yang suka hobinya lari, Anda tahu tentang hal ini. Jadi kalau kita mau mempersiapkan suatu pertandingan lari, kita latihannya jauh-jauh hari. Of course nggak mungkin kita bisa membangun stamina atau membangun cardio endurance itu cuman dengan 1 atau 2 minggu aja. Ya mungkin bisa buat beberapa orang, tapi kebanyakan orang itu nggak memungkinkan. Demikian juga dengan kehamilan. Hamil itu kan 9 bulan ya. Dan kita tuh akan menghadapi pertandingannya itu di ujung dari kehamilan tersebut. Pertandingannya adalah proses persalinan atau proses melahirkan. Nah, sebenarnya kita bisa memperbaiki stamina dari sejak awal kehamilan. Jadi kalau ibu-ibu tuh rajin olahraga, rajin exercise, tentunya di saat pertandingan tersebut udah lebih siap gitu ya, udah lebih siap staminanya, udah lebih siap endurance-nya gitu. Karena emang prosesnya bisa berjam-jam, bahkan kadang-kadang bisa sampai seharian, kadang-kadang udah seharian berjuang nggak lahir juga akhirnya harus sesar. Ya itu memang proses yang panjang dan memang harus dilewatin oleh semua ibu hamil. Tapi jangan khawatir, jangan saya cerita seperti ini jangan takut, jangan mikirnya enggak, tetap optimis aja dengan kehamilannya, bahwa Anda pasti bisa untuk melewati kehamilan ini dan menjalani persalinan dengan baik. Apapun outcome-nya nanti, apakah lahir normal atau lahir sesar, itu nggak penting. Yang penting Anda berjuang untuk mendapatkan outcome yang terbaik buat ibu dan bayinya. Oke? Nah, berikutnya yang kedua kita mau bahas adalah dengan olahraga itu kita bisa meningkatkan kekuatan otot, kemudian juga untuk meningkatkan fleksibilitasnya. Anda tahu kalau ibu hamil itu keluhan paling sering yang saya temukan dalam praktek saya itu adalah sakit pinggang dalam kehamilan. Itu kayak 9 dari 10 orang ibu hamil punya keluhan yang sama. Sakitnya tuh biasanya di daerah pinggul bawah sampai ke arah pinggang, sampai ke kadang-kadang sampai ke kemaluan juga. Nah, sebenarnya itu bisa dikurangin dengan exercise. Kenapa? Karena dengan exercise, dengan olahraga, itu Anda akan memperkuat otot-otot dasar panggul, memperkuat otot-otot core, otot-otot perut. Nah, itu akan membantu untuk menstabilkan batang tubuh Anda, sehingga biarpun ada beban tambahan di sisi depan, itu nggak terlalu membebani daerah pinggang atau punggung belakang Anda. Sebenarnya langkah yang terbaik adalah dengan melakukan olahraga, terutama olahraga yang memperkuat otot-otot, terutama otot core gitu, otot perut, dan otot yang di samping gitu ya, otot oblikus, otot oblik itu yang akan memperkuat dinding perut Anda dan menjaga postur Anda supaya tetap tegak, supaya jangan sampai pinggangnya jadi terlalu terbeban. Kemudian dengan olahraga tertentu seperti yoga misalnya, itu Anda juga bisa meningkatkan fleksibilitas atau mobilitas Anda. Jadi kelenturan, terus sendi-sendinya biar nggak pada kaku gitu. Jadi latihan yoga itu juga penting. Dan yoga juga nggak hanya melatih kelenturan aja ya, yoga itu juga sedikit banyak ada pengaruhnya untuk memperkuat otot-otot perut Anda juga. Jadi win-win lah. Menurut saya sih itu kayak salah satu olahraga yang terbaik yang bisa Anda lakukan dalam kehamilan.
Berikutnya, kita mau bahas tentang olahraga apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang ibu hamil. Olahraganya bisa apa aja sih, Mams? Kalau Anda suka berenang, silahkan. Anda suka lari, silahkan. Tapi mungkin ada beberapa olahraga tuh yang memang tanda kutip berbahaya untuk dilakukan oleh semua orang gitu ya. Misalnya kayak panjat tebing, terus apalagi ya, bungee jumping masuk olahraga nggak ya? Tapi itu yang jelas sih nggak ini ya, maksudnya nggak jangan dilakukan lah gitu karena itu membahayakan. Mau Anda hamil atau enggak, itu kan tetap berbahaya. Ya kalau Anda juga misalnya Anda martial artist gitu, atlet bela diri, ya tentunya mungkin jangan sparring gitu ya. Ya saya rasa juga apa ya, sparring partner Anda akan takut juga sih untuk ngelawan Anda karena Anda kan lagi hamil. Intinya kalau olahraga-olahraga yang relatif aman seperti misalnya nge-gym, crossfit, calisthenics, lakuin aja, nggak apa-apa. Mungkin Anda bisa modifikasi di frekuensi dan di intensitasnya. Olahraga itu pada dasarnya kita bisa bagi menjadi tiga kategori. Yang pertama itu adalah untuk kardio. Latihan kardio itu penting untuk melatih otot jantung, membantu meningkatkan stamina, dan meningkatkan efisiensi pemakaian oksigen pada tubuh Anda. Yang kedua, kita bisa latihan strength training atau latihan kekuatan. Contohnya itu adalah latihan angkat beban, kemudian calisthenics, kemudian kalau Anda suka kettlebell ya, kettlebell juga salah satu bentuk strength training juga. Latihan-latihan sederhana di rumah juga bisa dilakukan, Mams, seperti misalnya push up, pull up, kemudian gerakan squat. Squat itu berlatih banyak otot sih gitu. Jadi salah satu latihan yang superior gitu menurut saya, bisa dilakukan dan satu gerakan itu bisa melatih banyak otot sekaligus. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan latihan mobility, yaitu seperti misalnya yoga, pilates. Yoga dan pilates ini nggak cuma melatih fleksibilitas sih, dia juga ada komponen strength trainingnya juga. Jadi Anda juga bisa lakukan itu. Dan menurut saya itu adalah yoga dan pilates ini adalah salah satu latihan yang mungkin bisa sangat direkomendasikan ya, karena dia sekali latihan bisa melatih kedua-duanya, melatih fleksibilitas dan juga untuk melatih kekuatan otot juga. Dan dengan melatih kekuatan otot bisa mengurangi gejala-gejala seperti sakit pinggang, bisa mengurangi nyari-nyari di perut gitu ya, kram-kram perut yang terutama karena kelemahan dari dinding perutnya sendiri. Jadi apa aja sih manfaat dari olahraga dalam kehamilan? Olahraga dalam kehamilan itu sangat membantu berbagai macam hal. Yang pertama, kita bisa meningkatkan stamina. Yang kedua, kita bisa mengurangi resiko-resiko penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya diabetes mellitus, preeklamsia, dan juga mencegah peningkatan berat badan yang berlebihan dan mengurangi resiko obesitas. Kemudian yang ketiga, dengan berolahraga secara rutin itu bisa meningkatkan kekuatan. Nah, kekuatan ini sangat penting sih menurut saya karena banyak ibu hamil yang datang ke ke praktek saya, itu keluhannya adalah sakit pinggang, Mams. Ya, kalau sakit pinggang itu biasanya memang karena kelemahan di dinding perutnya. Jadi bukan tulangnya yang bermasalah, bukan kurang kalsium ya, Bapak Ibu sekalian, Mams. Tapi itu sebenarnya lebih ke otot perutnya tuh kurang kuat sehingga dia postur dari ibu hamilnya itu berubah, shift gitu. Jadi karena ada beban di sisi depan, beban di pinggang atau di otot punggungnya itu jadi berlebihan. Oke, kenapa? Karena otot perutnya nggak kuat untuk menahan beban tersebut. Jadi badannya condong ke arah belakang gitu. Nah, untuk memperbaiki postur itu, kita bisa melakukan latihan-latihan kekuatan. Nanti kita bahas tentang itu ya. Kemudian, dengan berolahraga, itu juga bisa memperbaiki mood seorang ibu hamil. Kita tahu ibu hamil itu moody ya, karena memang hormonnya kacau balau gitu, semuanya meningkat. Ada hormon estrogen, hormon progesteron, hormon relaksin, semuanya kayak kompleks banget. Dan itu bikin moodnya gampang terombang-ambing lah kalau saya boleh bilangnya. Nah, kita nggak bisa menyalahkan ibu hamil kalau moody karena memang itu perubahan yang memang terjadi secara alamiah. Nah, olahraga itu bisa untuk membantu mengurangi moodnya tadi. Maksudnya perubahan moodnya itu bisa dikurangin atau diperbaikin dengan olahraga. Kemudian yang keempat adalah mengurangi stress level. Ya kita tahu ya, maksudnya ibu hamil itu bebannya emang besar. Selain beban dia harus
membesarkan seorang anak dalam kandungannya, dia juga punya beban psikologis, beban mental. Tentu di dalam pikirannya ada banyak pikiran yang berkecamuk gitu. Misalnya, apakah anak saya baik-baik saja? Apakah anak saya ada kelainan? Apakah saya mampu menjadi seorang ibu? Apakah saya mampu untuk membesarkan anak-anak saya nantinya? Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu kan memang nggak bisa langsung dijawab ya Pak Ibu. Tapi kita bisa mengurangi tingkat stresnya, yaitu dengan berolahraga. Karena setelah olahraga, setelah workout yang cukup intens, itu biasanya akan keluar yang namanya endorfin. Endorfin release ini itu akan mengurangi tingkat stres dari seorang ibu. Dan ini emang nyata sih adanya. Jadi memang harus dilakukan menurut saya. Yang berikutnya, nomor berapa ya? Saya udah nggak ingat lagi. Yang berikutnya itu adalah ibu hamil bisa dengan berolahraga itu bisa membantu meningkatkan kualitas tidurnya. Jadi ya namanya orang kalau habis capek pengennya kan tidur ya. Nah demikianlah, jadi kalau Anda susah tidur, salah satu tips yang bisa saya berikan adalah Anda harus rajin olahraga, exercise. Jadi jangan ini ya moms, jangan tidur-tiduran terus, harus bergerak, harus banyak berolahraga. Oke? Semangat. Oke, moms, berikutnya kita mau bahas soal intensitas dan frekuensi dari olahraga yang bisa dilakukan. Oke, jadi mungkin kita bagi aja per tipe olahraganya ya. Jadi misalnya untuk tipe olahraga yang jenis kardio, kita bisa melakukan yang namanya talking test. Jadi kalau Anda berolahraga dalam kehamilan, itu disarankannya adalah olahraga dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Mungkin kalau udah yang intensitas berat, intensitas yang tinggi, itu lebih baik dilakukannya nanti setelah melahirkan aja ya. Nah, intensitas ringan sampai sedang ini tandanya apa? Kita bisa melakukan dengan namanya talking test atau tes berbicara, yaitu kalau Anda lari atau Anda sedang berjalan cepat misalnya, selama Anda masih bisa melakukan misalnya bisa bicara, masih bisa bercakap-cakap, itu artinya Anda masih dalam intensitas yang ringan sampai sedang. Tapi kalau Anda udah ngos-ngosan, udah mau ngomong aja udah susah, nah itu intensitasnya udah ketinggian tuh. Sebaiknya diturunkan. Jadi mungkin kecepatannya diturunin, durasinya mungkin diperpendek, atau mungkin ya istirahat dulu. Seperti itu ya, Mams. Kemudian kalau untuk latihan kekuatan, latihan strength, Anda tentu kalau Anda biasa dengan latihan intensitas, kalau Anda biasa dengan latihan kekuatan, kita kenal yang namanya one rep max atau beban maksimal yang Anda bisa angkat dalam satu kali gerakan. Nah, tentunya kalau Anda sedang hamil, jangan angkat one rep max Anda ya gitu. Jadi turunin lah, kalau one rep max itu 100% effort Anda. Jadi kita lakukan latihan dengan intensitas yang lebih ringan, jadi bebannya mungkin sekitar 70-80% aja maksimal. Oke, itu oke kok, itu cukup dan itu aman. Kan 70-80% itu Anda bisa lakukan dengan volume. Misalnya Anda mau nambah volumenya, repetisinya aja yang dinaikin. Seperti itu ya, Mams. Kemudian kalau untuk mobility, sebenarnya ini nggak ada batasan yang jelas. Tapi ya kita bisa, maksudnya kalau Anda memang nggak pernah latihan sebelumnya, kemudian Anda ingin latihan yoga misalnya, tentu Anda nggak perlu memaksakan diri juga gitu, pelan-pelan aja. Yang penting Anda sudah melakukan gerakan tersebut sebisa Anda. Dan pelan-pelan secara bertahap Anda akan semakin lentur, tendon Anda, ligamen Anda akan bisa lebih elastis, lebih panjang, sehingga Anda bisa melakukan gerakan tersebut dengan lebih aman dan terkontrol. Oke. Nah, untuk frekuensinya itu yang disarankan adalah sekitar 3-5 kali lah dalam seminggu. Tetap harus ada rest day atau hari istirahat. Oke, berikutnya saya mau kasih tips-tips untuk ibu hamil yang ingin melakukan olahraga. Yang pertama, Anda harus pastikan bahwa Anda mengkonsumsi air dengan jumlah yang cukup, jadi hidrasinya harus cukup, jangan sampai Anda mengalami dehidrasi. Berapa sih yang disarankan? Itu adalah sekitar 2-3 liter per hari. Kemudian Anda juga bisa menggunakan pakaiannya itu yang nyaman, yang ringan gitu ya, dan enggak menghalangi pergerakan Anda. Kemudian yang ketiga, itu adalah Anda harus pastikan Anda melakukan pemanasan dan pendinginan
sebelum dan setelah latihan. Jangan sampai Anda cedera karena kurang pemanasan. Jangan sampai badan Anda malah jadi kaku semua karena Anda nggak melakukan pendinginan. Oke, jadi kesimpulannya Mams, olahraga itu sangat-sangat boleh untuk dilakukan oleh ibu hamil. Dan tentunya Anda juga harus pilih-pilih olahraga apa yang Anda ingin lakukan. Kalau saran saya sih sebaiknya dilakukan kombinasi antara kardio, latihan kekuatan, dan juga untuk latihan mobilitas atau fleksibilitas. Kemudian kalau Anda ragu-ragu, Anda masih ingin bertanya, silakan konsultasikan dengan dokter kandungan Anda. Pastikan Anda dalam kondisi yang sehat, nggak ada pembatasan-batasan aktivitas untuk melakukan olahraga tersebut. Ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Kalau Anda suka, silakan like, share, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kita akan bahas banyak hal tentang kehamilan. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.